berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, 17 Mei 2025 kembali lagi saya berada di Desa Sumberjaya, tepatnya di Kali Srengseng, di mana di Kali Srengseng ini sedang ada pekerjaan pembongkaran jembatan yang roboh karena terjangan sampah yang cukup panjang, teman-teman. Waktu malam Rabu pas saat hujan deras itu sampahnya kurang lebih sekitar sepanjang 1 km menghantam jembatan, dan jembatannya roboh serta bergeser kurang lebih 10 meter dari titik awal, teman-teman. Nah, saat ini proses pengerjaannya seperti apa? Tonton videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi saat ini untuk pengerjaan masih terhenti dulu, teman-teman, karena faktor safety atau faktor keamanan. Karena kita lihat di sini tanahnya labil ya, teman-teman ya. Jadi beresiko, apalagi beban dari eskavator ini sangat berat ya, bertonton ya, teman-teman. Dan kemarin siang terjadi juga longsor di bibir kalinya. Nah, beko itu berada di posisi di sebelah sini, teman-teman. Jadi kalau diteruskan ini bisa berbahaya juga, karena dinding-dindingnya ini kan tanah, teman-teman ya. Jadi bisa longsor. Nah, itu juga ada sisa-sisa longsoran kemarin di bawah. Nah, ini masih ada sampah-sampah yang terbawa oleh hujan kemarin sore, teman-teman. Hujannya cukup deras dan mengakibatkan longsor bibir di pinggiran sini. Jadi untungnya eskavator itu sudah mundur ke belakang. Jadi aman. Nah, ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan nantinya menggunakan ponton atau kotak apung untuk alat berat, biar bisa maksimal bisa menghancurkan sisa dari jembatan yang kurang lebih itu paling sekitar 5 meter lagi, teman-teman ya, atau 1 kotak lagi. Kita bisa lihat untuk sisa jembatannya tinggal 1 kotak, sudah habis 2 kotak ya. Jadi ada 3 kotak tadinya, kemarin sudah dikerjakan maksimal, dan karena turun hujan akhirnya eskavator berhenti sementara. Nah, kalau tidak menggunakan ponton ada kemungkinan juga ini dibikin landai, teman-teman, untuk permukaan tanah di sini dibikin agak menurun. Jadi untuk meminimalisir terjadinya longsor oleh tekanan atau beban alat berat, dan juga bisa memaksimalkan jangkauan dari aremnya itu bisa mencapai ke sana kalau dia posisi agak landai. Karena posisi tinggi seperti ini, jangkauan arem itu agak sulit ya, teman-teman ya, karena harus dia lebih cenderung menekuk ke bawah ya, jadi agak sulit ya. Tinggal nanti bagaimana baiknya dari tim pembongkaran ini yang dikerahkan. Sedang dipikirkan untuk cara terbaik, apakah menggunakan ponton atau menggunakan atau mengeruk tanah menjadi landai. Nah, ini kita bisa lihat 1 rumah ini yang kena dampak ya, teman-teman ya. Kembali saya informasikan lagi. Jadi ada 1 rumah yang kena dampak pembongkaran, karena nantinya akan ada pelebaran jembatan atau pembuatan jembatan baru. Namun kemarin juga ada masyarakat yang meminta agar dibuatkan jembatan ya hanya sekedar untuk lewat motor lah, sekitar 2 meteran saja atau 1,5 meter, dan tidak menggunakan tiang di bawahnya kalau bisa, karena nanti berpotensi menjadi tumpukan sampah yang nyangkut di tiang, teman-teman ya. Itu hanya keinginan dari warga ya. Semoga saja nanti bisa didengarkan oleh pemerintah terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk membangun kembali sarana jembatan karena ini memang untuk lalu lalang warga ya, walaupun bukan jalur utama, tapi setidaknya untuk memudahkan lalu lalang warga dari Tambun Selatan ke Cibitung, karena di sini sudah masuk Cibitung, teman-teman. Untuk area ini udah masuk Cibitung, dan di seberang sana di Tambun Selatan Sumberjaya. Nah,
Jadi desa Sumberjayanya itu ada di seberang. Nah, jembatan itu juga menjadi salah satu jalur atau jalan alternatif para warga dan anak-anak untuk belajar mengaji di masjid ini teman-teman, karena memang ngajinya di sini jadi jalur termudah, bahkan akses warga untuk pergi ke masjid dan lain-lain ya, jalur tercepat lah ibaratnya, jalur alternatifnya. Kalau kita bisa lihat untuk air kali belum begitu surut seperti waktu kemarin ya, ini masih agak tinggi karena kemarin juga hujan, bahkan airnya itu kemarin sampai berwarna coklat kehitam-hitaman teman-teman. Ini masih ada sisa-sisa dari beton-beton yang sudah dihancurkan teman-teman ya. Nah, kalau kali Serengseng ini kalinya itu banyak likunya teman-teman. Kali-kalinya banyak lika-likunya karena memang alami ya, dia kayaknya sepertinya alami sih menurut saya kali Serengseng ini. Bukan kali buatan atau bukan sodetan, karena banyak lika-liku. Jadi dari sana nanti di sini berputar, menikung, di sana juga menikung lagi teman-teman ya. Jadi banyak sekali tikungan-tikungan dan masih banyak juga ekosistem di sini seperti ular, biawak, ikan-ikan dan lain-lain ya. Kayak kemarin saya sempat melihat biawak juga di sana lagi makan ikan, dan beberapa waktu juga ada yang sempat dapat ular sekitar 4 meteran ya, ular sanca itu, tapi berada di Serengseng, kali Serengseng yang sebelah sana yang sedang normalisasi. Nah, ini kalau kita lihat juga dinding-dinding bawahnya ya, tanah teman-teman. Jadi beresiko longsor. Jika hujan deras arusnya kencang, resiko longsor itu sangat rentan. Nah, itu juga mungkin ada orang dari desa atau dari RT ya sedang memantau tuh, apa warga itu ramai juga di sana lagi melihat kondisi dari jembatan yang sedang dibongkar ini. Dan kalau kita lihat rumah yang itu juga sudah mengalami miring ya teman-teman ya, karena longsor-longsor. Oke, ini masih menunggu instruksi dulu untuk alat beratnya biar lebih safety untuk bekerja juga, karena yang diutamakan itu keselamatan ya teman-teman ya. Nah, ini sampahnya nih. Kemarin sampahnya itu begitu banyak dan udah diangkat. Ya tinggal sisa-sisa ini aja teman-teman. Nah, ini alat breaker hidrolik untuk pemecah dari beton-beton. Nah, ini pemecah beton jembatan. Alatnya seperti ini. Ini beton setebal apapun hancur pakai alat ini teman-teman. Jadi sepertinya udah dapat tempat ini bapaknya. Jadi pindah permanen. Karena memang satu rumah ini yang kena bongkar teman-teman ya. Karena pas banget di pinggir jembatan dan bagian belakangnya juga sedikit kena longsoran teman-teman. Oke, kalau kita lihat ke arah sini ya teman-teman ya, kita coba turun, mudah-mudahan kita bisa turun teman-teman. Agak ngeri juga nih, kemarin kalau hujan deras nih, kemarin arus dari sini juga kencang juga teman-teman, lumayan kencang arusnya, bahkan sampai bawah tuh tumpukan sampahnya juga masih ada. Nah, ini rumah bapaknya tuh ya, sudah miring juga teman-teman kondisinya, bagian belakang apalagi tuh, bagian dapur tanahnya itu sudah tergerus dan beresiko juga untuk roboh teman-teman. Jadi memang di
minta untuk pindah untuk mengosongkan rumah karena akan dibongkar. Nah, ekskavator tuh ada di seberang ya. Coba kita turun nih. Mudah-mudahan bisa lah, bismillah lah. Agak licin sebenarnya. Tapi ya demi kalian semuanya nih. Demi para penonton, kita coba explore sampai bawah. Harus nih, tanahnya seperti ini, licin. Aku juga harus berpegangan kepada pepohonan. Nah, ini juga rumahnya juga sudah tergerus ya, udah agak longsor. Nah, ini karena kena pohon juga teman-teman. Dan di bagian belakang ini juga banyak longsoran-longsoran. Nah, inilah pondasi jembatan lama nih teman-teman. Kalau yang ini pondasi jembatan lama. Dan ini jembatan barunya. Yang kata warga sih baru 10 tahun teman-teman ya, baru 10 tahun. Tapi sudah ya seperti ini kondisinya. Nggak bisa ngomong ya teman-teman ya, karena bayangkan terdorong sampah sebelum sepanjang kurang lebih ya, katanya sih kata warga tuh sampahnya ada 1 kilo panjangnya dan tingginya itu melebihi dari permukaan kali. Bahkan bisa sampai ini nih, besi jembatan yang bawah ya, yang nomor 2 tuh tingginya seperti itu, ditambah hujan deras malam hari. Jadi sampah itu makin mendorong jembatan, akhirnya jembatannya bergeser kurang lebih 10 meter dari titik awal. Yang tadinya jembatannya tuh ada di sana, sekarang bergesernya ke sini. Lumayan cukup jauh. Nah, ini tinggal 1 kotak teman-teman yang belum dibongkar nih. Kita mau nyebrang juga agak serem juga nih. Gak usah lah, sini aja. Yang dari sini udah kelihatan. Nah, ada cerita menarik lagi nih teman-teman. Jadi sebelum jembatan ini roboh dan bergeser, itu siang harinya Pak Camat beserta jajarannya ke jembatan ini untuk mengontrol sampah, mengontrol air juga ya, dan mengontrol jembatan juga teman-teman. Karena sampah yang begitu numpuk dan rencananya akan dikeruk hari Rabunya, yang saya dengar seperti itu ya. Yang sampahnya itu akan dibuang hari Rabu. Jadi Pak Camat ini kesini hari Selasa. Hari Rabu sampah akan dibuang, akan diangkut. Malam Rabu jembatannya sudah roboh teman-teman. Jadi jembatannya sudah ambruk. Jadi sebelumnya sudah ditinjau sama Pak Camat. Jadi sampah itu dari sebelah sana ya. Sampah dari sebelah sana menghantam jembatan sampai akhirnya bergeser, dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, nih dinding jembatan beton ya, sampai patah juga tuh beton bawahnya. Beton bawahnya. Nah, kunciannya besi kecil-kecil loh nih. Ya, kuncian ini. Jadi kayak jembatan itu ditaruh plak nempel ke jalan gitu, akhirnya kedorong. Jadi seperti nggak ada kekuatan, tapi sebenarnya ada kekuatan, ada kuncian di bawah tuh, karena besi-besinya, beton-betonnya tuh pada hancur tuh, yang ketutup sama ranting-ranting bambu ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman. Jadi kalau mau turun juga agak susah aku, mau nyebrang ke jembatan juga ngeri karena cukup lebar nih, sekitar 2 meter aku dari tempat aku berdiri ke arah jembatan ke sana ya. Nah, kondisi kalinya seperti ini teman-teman. Kemarin airnya sedikit jernih, walaupun coklat ya. Kalau ini coklatnya bercampur hitam ini, karena masih bercampur dengan lumpur. Nah, inilah akses buat anak-anak ngaji ke masjid tersebut ya teman-teman ya. Saat ini saya sudah berada di seberang dari ekskavator ya teman-teman ya, dan ini rumah yang nantinya akan dibongkar karena terdampak pelebaran jembatan atau pembuatan jembatan baru. Dan saat ini pemilik rumahnya sudah berbenah, udah pindahan teman-teman nih. Kemarin yang kita wawancarai bapaknya ini sudah mulai beres-beres rumah.
Jadi barang-barangnya udah mulai diangkut ya teman-teman. Nah ini air kalinya juga setiap hari seperti ini deras. Kali Serengseng ini berada di antara dua kecamatan, yang satu kecamatan Cibitung ya, tapi Cibitung sih sebelah sana tahu kecamatannya apa ya. Yang saya berdiri ini kecamatan Tambun Selatan, Desa Sumberjaya. Dan ini longsoran-longsorannya sampai patah semua nih teman-teman. Untuk akses ini jalan ya, jalannya sampai patah, pecah, lalu longsor sampah-sampahnya nih. Dan waktu itu sampah itu sampai menggunung, bahkan orang berjalan di atas sampah pun nggak ambles karena sampahnya itu bercampur dengan ranting bambu dan sampah-sampah lain ya, batang-batang pohon yang besar-besar seperti itu tuh yang nyangkut, itu masih nyangkut tuh. Itu masih nyangkut di sisa gempuran puing-puing. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih juga buat yang baru menonton dan sudah klik tombol subscribe. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Dan nantikan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.